semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 26 Mei 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Oke, nah malam hari ini kita akan kembali sharing seputar cara membuat karbol ekoenzim yang pastinya bakal seru banget ya dengan narasumber ahlinya Neng Betty Kusumawardhani. Halo Neng Betty, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Neng Betty? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. semua di pos ini sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Neng ya. Iya, Dan oke. teman-teman juga selalu sehat. Oke, nah Neng Betty ini adalah seorang koordinator bidang pendidikan ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yang mana beliau memulai bergabung dengan komunitas ekoenzim Nusantara sejak 2020 ya Neng ya. Nah, apa sih yang membuat Neng Betty ini tertarik membuat produk yang menggunakan ekoenzim sebagai bahan karbol? Silahkan Neng Betty. Iya. Pada prinsipnya kalau ekoenzim sendiri itu sudah pasti banyak orang yang tahu ya manfaatnya. Bahkan dengan bahan lain pun ekoenzim itu sendiri sudah memiliki banyak manfaat, bisa dipakai untuk bersih-bersih, dipakai untuk kesehatan, dipakai untuk lingkungan. Jadi sebenarnya kan sudah tahu banyak. Nah, di kami itu mencoba untuk mengkombinasikan, jadi memadukan, membuat bahan, membuat kayak misalnya sabun, kayak misalnya bedak dingin atau apa, itu kita mencoba untuk berkreasi mencampurkan dengan ekoenzimnya itu, kayak gitu ya. Karena dari sisi manfaatnya sendiri ekoenzim itu sudah cukup dikenal, dia juga sebagai disinfektan, dia juga sebagai pemulih lingkungan kita yang sudah rusak. Jadi berharap jika dicampurkan dengan karbol buatan kita sendiri, karbol itu akan menjadi lebih powerful daripada tanpa ekoenzim seperti itu. Gitu sih. Nggak kedengaran Mbak, suaranya masih di mute. Oke, baik. Makasih banget ya, Neng ya. Jadi ekoenzim ini adalah cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi sampah organik. Sampah organik yang ada di rumah ternyata memiliki banyak manfaat apabila diolah dengan cara yang tepat ya. Selain menjadi pupuk kompos, sisa sampah organik bisa dibuat jadi ekoenzim. Jadi fermentasi dapat dilakukan oleh mikroorganisme alami yang ada di limbah organik tersebut. Ekoenzim berwarna coklat, gelap, dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat ya. Jadi kegunaan ekoenzim antara lain yaitu sebagai cairan pembersih serbaguna, terus herbisida, pestisida, kayak gitu ya Neng ya, dan antiseptik maupun deterjen mungkin ada banyak lainnya ya. Betul. Ekoenzim juga bisa diartikan produk yang mampu menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat gas metana yang berasal dari pembusukan bahan organik sayur dan buah-buahan. Ekoenzim juga memiliki manfaat yang berlipat ganda dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
ekoenzim ini nantinya dapat berguna sebagai bahan untuk cairan pembersih rumah yang serbaguna, mulai dari membersihkan piring, pakaian, hingga penyegar udara alami. Cara membuat ekoenzim pun sangat mudah ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan, ekoenzim ini sangat ramah lingkungan, juga mudah dibuat dan digunakan. Pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik. Karena alami dan bebas dari campuran zat kimia, ekoenzim mudah terurai serta tidak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Bahkan kandungan probiotik dalam ekoenzim disebut-sebut bermanfaat untuk kesehatan kulit ya Neng ya. Nah, oke teman-teman, kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar cara membuat karbol ekoenzim. Penasaran nih bagaimana caranya, gampang atau enggak sih ya? Yuk simak terus materi hari ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja ya teman-teman ya. Oke baik, silahkan Neng Betty untuk memaparkan materinya ya. Saya coba share screen dulu ya. Oke baik Neng, silahkan. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Neng, sudah kelihatan. Oke, ya, makasih. Baik. Sebelum saya mulai, mungkin saya bahas sedikit mengenai ekoenzimnya ya. Kalau untuk detailnya, sebelum-sebelumnya saya sudah pernah juga di webinar di sini. Mungkin detailnya teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Subiantik ya. Ada ya rekamannya ya ketika saya memaparkan mengenai ekoenzim, nanti bisa dicek kembali di situ. Di sini saya cuma mau kasih penjelasan singkat aja. Sebenarnya apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim itu adalah cairan multifungsi dari hasil fermentasi dengan 3 bahan saja, yaitu air, gula, dan bahan organik. Dan itu difermentasikan selama 3 bulan minimal untuk di daerah tropis dan 6 bulan minimal di daerah subtropis. Untuk rumusnya itu sudah ada, ditemukan oleh penemunya Dr. Rosukon dari Thailand, yaitu dengan rumus 1:3:10. 1 itu adalah bagian dari gulanya, kemudian 3 itu adalah bagian dari bahan organiknya, dan 10 adalah bagian dari airnya. Rumus ini sudah diuji coba dengan beliau kurang lebih dari 30 tahun. Beliau itu memulai penelitian ekoenzim ini adalah di tahun 80-an. Jadi sudah 30 tahun lebih ya, 40 tahun mungkin sekarang ya. Ini kegunaan ekoenzim itu banyak sekali. Bisa untuk lingkungan, bisa untuk perawatan kesehatan, kemudian untuk menggantikan sabun ataupun yang lain-lainnya untuk kebersihan di rumah. Intinya macam-macam lah ya. Ada yang dicampurkan dengan misal kita beli sabun ataupun sampo pabrikan, kita bisa mengkombinasikan dengan perbandingan 1:1 seperti itu. Hanya saja di kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mungkin sharing pengalaman aja. Saya coba-coba bikin karbol sendiri, itu saya kombinasikan dengan ekoenzim. Kalau sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya juga bisa dicek lagi juga di YouTube-nya Subiantik, di situ saya juga pernah sharing mengenai pengalaman saya
membuat sabun mandi, sabun cuci, itu juga saya kombinasikan dengan ekoenzim ini. Nah, kali ini saya mencoba untuk kombinasikan dengan karbol, gitu. Masuk ke screen berikutnya. Nah, jadi kalau kebersihan lantai itu kan dikaitkan dengan kebersihan suatu tempat secara umum. Nah, banyak cara untuk dilakukan untuk menjaga kebersihan lantai. Ngepel dapat mengurangi penyebaran bakteri, virus. Nah, ada banyak jenis ya sabun pel dan salah satunya adalah karbol. Karbol sendiri biasanya digunakan untuk menghilangkan bau, membunuh kuman, dan lain-lain. Selain untuk mengepel sendiri, karbol biasanya juga bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi, misalnya menyikat kamar mandi, seperti itu. Nah, ini sudah cukup banyak ya kita menemukan berbagai merek karbol di pasaran. Biasanya itu adalah industri besar. Nah, saat ini juga banyak industri kecil, biasanya skala rumahan, itu juga mereka juga membuat karbol dan dipasarkan. Sebenarnya pembuatannya itu ternyata cukup sederhana, kita juga tidak perlu membutuhkan banyak bahan, bahan itu mudahlah dicari ya, apalagi sekarang banyak toko online. Toko online itu gampang, misalnya kita mau cari apa, bisa langsung dapat. Nah, selain untuk diri sendiri, ya mungkin nanti teman-teman ingin untuk menunjang ekonomi, nanti bisa diperjualbelikan, seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bahas tadi sebelumnya di awal, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna, merupakan hasil fermentasi dari 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Koenzim dapat dimanfaatkan sebagai cairan pembersih seperti mengepel lantai, sikat kamar mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan lain-lain. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ekoenzim banyak dipadukan itu menjadi produk turunan seperti sabun ekoenzim, deterjen mesh ekoenzim, karbol ekoenzim, dan sebagainya. Nah, di sini bahan-bahannya cukup sederhana saja. Satu, kita butuh ini untuk satu resep ya. Nanti kalau misalnya, mau lebih dari ini atau kurang dari ini tinggal dibagi aja. Oke. 1 liter air destilasi, gunakan air destilasi agar lebih bagus ya hasilnya, karena air destilasi kan sudah disaring juga. Kemudian untuk ekoenzimnya kita hanya membutuhkan sekitar 100 mili. Nah, kita menggunakan getah pinus ini sebagai, bahan utama karbolnya. Nah, itu biasanya kalau kita beli getah pinusnya itu atau arbusnya itu kan bentuknya bongkahan-bongkahan. Ya nanti ditumbuk halus dulu, nanti kita hanya butuh sekitar 13 gram. Kemudian, kita butuh kapur barus atau kamfora, itu juga nanti ditumbuk halus. Kemudian kita butuh NaOH. Nah, guna NaOH ini apa? Guna NaOH ini adalah membuat air itu menjadi basah. Karena getah pinus ini nanti dia tidak akan bisa tercampur dengan baik dengan air jika airnya itu tidak basah. Nah, berapa kadar basah itu untuk dapat melarutkan getah pinus ini dengan baik itu di sekitar 14 pH-nya. Itu nanti getah pinusnya bisa larut dengan baik di air. Biasanya kalau tidak dicampurkan dengan NaOH nanti kita mau aduk sampai seharian getah pinusnya itu tidak akan larut dalam air, gitu. Nah, kemudian untuk pewanginya nanti kita bisa menggunakan, pine yang essential oil atau lemongrass itu nanti pilihan ya. Lemongrass itu sereh.
Nanti penggunaannya bisa 10 sampai 15 mili, nanti disesuaikan aja tingkat wanginya seberapa yang diinginkan. Bahannya kalau yang saya sudah coba itu hanya ini aja. Kalau teman-teman melihat di YouTube-YouTube itu, ada yang membuat misalnya ada ditambahin kayak tepol atau ditambahkan bahan lainnya juga. Hanya di sini saya memilih hanya menggunakan bahan ini, yaitu tujuannya untuk meminimalkan bahan-bahan kimia yang kurang baik, gitu. Jadi menurut saya bahan ini sudah cukup bagus, tuh. Kemudian cara buatnya mudah sekali, tinggal memasukkan, getah pinus atau arkus tadi yang sudah ditumbuk, masuk ke air, nanti aduk sebentar aja, langsung masukkan NaOH-nya. Nah, ketika diaduk bersama NaOH ini, nanti arkusnya akan larut. Nah, seperti ini saya bilang, dia akan larut basa sekitar pH-nya 14. Ya, kemudian nanti kalau itu dia sudah homogen, baru masuk kapur barusnya. Aduk lagi sampai ini homogen. Nah, kalau saya sih mau simpelnya aja, jadi langsung masuk gitu nggih. Kemudian dimasukkan, essential oil-nya, aduk kembali. Nah, ini ekoenzimnya dimasukkan terakhir. Biasanya nanti kalau sudah teraduk sempurna itu kan dia akan muncul kayak busa. Nah, busanya itu nanti di atas. Nanti lama-lama busa itu akan turun. Nah, nanti kalau busanya sudah habis, nanti bisa langsung dikemas. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Uh, cara pembuatannya sih, coba saya bukakan YouTube saya ya. Ini untuk materi sebenarnya cuma sampai di sini saja. Besok kan masih ada kelas ini ya, kelas melalui Telegram ya Mbak Dani ya? Iya, betul sekali, Neng. Oke. Ya, ini untuk materinya besok insya Allah bisa saya share di grup Telegram. Baik. Ini saya coba sharing video pembuatannya. Sebentar. Saya coba dulu nggih. Baik, silakan, Neng. Atau mungkin pertanyaan dulu Mbak, sambil ini kayaknya lama sekali ini ya, linknya. Sebelumnya, nah, itu adalah sebagian ya penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Neng Betty yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini. Keren banget ya, makasih banget ya Neng ya. Nah, Neng Betty, apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim? Dan mungkin ada beberapa manfaat dari ekoenzim itu apa aja sih, Neng? Maaf tadi ada suara lain masuk, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, baik. Nah, Neng Betty, apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim? Dan ekoenzim itu digunakan untuk apa saja dan manfaat dari ekoenzim itu apa aja sih, Neng, menurut Neng Betty? Ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi dari sisa sayur dan buah yang belum dimasak, tidak busuk, tidak berulat, kemudian tidak bergetah, dan tidak keras. Itu syarat-syarat bahan organik yang harus bisa dipakai.
dalam membuat ekoenzim. Bahan organik ini difermentasikan dengan menggunakan gula. Nah, gulanya ini juga tidak bisa menggunakan gula pasir atau gula refinasi yang sudah melalui proses kimia. Jadi yang gula biasa bisa dipakai itu adalah gula yang masih murni seperti molase, seperti gula merah, gula aren, itu bisa dipakai. Kemudian kita menggunakan air juga. Nah, perbandingannya airnya itu, boleh menggunakan air sumur, boleh menggunakan air pump atau air hujan. Nah, untuk air pump dan air hujan ini wajib diendapkan dulu selama 2 hari. Jadi nanti setelah diendapkan kita mengambil bagian atas. Nah, air hujan ini bukan air yang sudah jatuh dari genteng, tapi air yang benar-benar ditampung dari langit, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan air AC. Nah, itu perbandingannya tadi seperti di awal sudah disampaikan, itu 1 bagian untuk gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian untuk bagian airnya. Dan ini fermentasikan selama 3 bulan. Nah, kenapa 3 bulan? Itu di bulan pertama itu adalah pembentukan alkohol. Kemudian di bulan kedua itu adalah pembentukan asam. Di bulan ketiga yang terakhir dia akan, membentuk enzim-enzimnya itu mulai terbentuk, seperti itu. Jadi, eee, kalau dipanennya itu kurang dari 3 bulan, itu belum bisa disebut ekoenzim, seperti itu. Itu namanya PCO, POC kok PCO, sorry POC itu pupuk organik cair, itu bisa digunakan hanya untuk pupuk saja. Tapi kalau kita fermentasinya minimal 3 bulan, kegunaannya sangat banyak. Nah, kenapa bisa bisa dijadikan sebagai bahan pembersih? Karena dalam ekoenzim itu ada kandungan, asam, kemudian dia juga ada H2O2-nya yang disitulah dia mempunyai fungsi sebagai disinfektan. Jadi bisa digunakan sebagai pembersih. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Wah, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Oke, tadi kan untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan ekoenzim kan di antaranya ada gula, ada air gitu ya, Neng, ya. Untuk bahan gula, gula apa saja yang dapat digunakan untuk pembuatan ekoenzim, Neng? Oke, gulanya itu adalah gula yang pertama, gula yang belum melalui proses rafinasi. Kalau gula yang sudah mengalami proses rafinasi itu contohnya adalah gula pasir. Gula pasir tidak bisa digunakan. Kalau nanti menggunakan gula pasir, itu nanti hasilnya hanya bisa digunakan sebagai pupuk saja. Tadi saya bilang itu, eee, P POC, pupuk organik cair, iya, POC. Kemudian gula yang biasa digunakan adalah gula merah, gula aren, atau molase molase padat itu biasanya, gula tebu namanya atau gula awur itu yang molase padat atau yang molase yang cair itu disebutnya sih gula tebu juga tapi yang cair. Nah, kenapa kok, gula pasir kan juga sama-sama dari tebu, kemudian molase juga asalnya dari tebu, kenapa kok gula pasir nggak bisa dipakai? Ya itu tadi, karena gula pasir sudah mengalami refinasi, sudah melalui proses pemutihan dan sebagainya, sementara molase itu adalah merupakan penyaringan awal ketika tebu itu akan diproses menjadi gula pasir. Nah, dan molase ini dia lebih banyak kandungan mineralnya. Kalau gula pasir itu dia sudah, mungkin sudah dibilang
kandungannya itu hanya gula dan tidak ada zat-zat lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Mungkin kalau di tempat lain ada gula-gula yang diproduksi secara alami, tidak menggunakan bahan-bahan yang kimia untuk pengolahannya, itu bisa digunakan juga, kayak gula lontar atau apa itu, mungkin di daerah masing-masing ada ya. Hanya syaratnya itu tadi, gula yang tidak mengalami proses rafinasi, itu bisa digunakan untuk menggunakan bahan pembuatan ekoenzim, begitu, Mbak. Oke, baik. Tadi kan, ada gula merah ya, Neng, ya. Untuk Ya, fungsi gula merah dalam pembuatan ekoenzim itu apa ya, Neng? jadi baik gula merah, baik gula aren maupun molase, itu kita bisa mengkombinasikan beberapa macam gula atau kita bisa menggunakan satu macam gula saja. Nah, kenapa dibutuhkan gula? Gula itu adalah sebagai makanan bakteri, bakteri baik yang akan nantinya itu tumbuh di dalam ekoenzim itu. Jadi seperti layaknya, produk-produk fermentasi yang lainnya itu, dia butuh makanan. Ketika dalam proses fermentasi itu, ekoenzim ini gulalah sebagai makanan bakterinya. Kayak misalnya kalau misalnya kita bikin kefir, itu kan makanan bakterinya adalah laktosanya, susunya, laktosa dari susu. Nah, ekoenzim ini membutuhkan gula sebagai makanannya, sehingga dia bakteri itu bisa berproses sedemikian rupa, di bulan pertama menjadi alkohol, kemudian bulan kedua menjadi asam, dan bulan ketiga enzimnya akan terbentuk, seperti itu. Oke, baik. Mungkin tadi, Neng Betty sudah membahas tentang, cara membuat ekoenzim, bahan-bahannya gitu ya, Neng. Oke, Ya, untuk, saya pengen tahu nih, ciri-ciri ekoenzim berhasil itu apa, Neng? Ciri-ciri ekoenzim ciri iya, iya, betul. ciri ekoenzim yang berhasil itu, ketika kita membuat ekoenzim itu adalah prosesnya anaerob. Anaerob itu kita sebisa mungkin meminimalkan atau justru sebaiknya tanpa adanya oksigen. Nah, ketika oksigen itu nanti masuk, dia akan, bisa mengubah suasana di dalam wadah fermentasi. Hanya memang di bulan pertama itu kan pembentukan alkoholnya itu kan besar sekali. Jadi, kalau kita tidak mengeluarkan gas gas yang terbentuk di minggu-minggu pertama, kalau kita menggunakan wadah yang mulutnya kecil seperti botol air mineral ataupun botol galon, itu kita harus rajin-rajin mengeluarkan gasnya. Kalau enggak nanti, dia akan meledak. Tapi kalau kita menggunakan toples, itu biasanya di sela-sela tutupnya dia akan masih ada aliran udara yang bisa keluar masuk. Nah, biasanya kalau dia tidak rapat, akan ada maggot ya. Jadi dihinggapi lalat, kemudian lalat itu bertelur dan telurnya itu jadi maggot, nanti maggot itu akan bisa masuk ke dalam ekoenzimnya ini. Nah, sebenarnya kalau ekoenzim ini muncul maggot, itu, selama dia baunya masih bau fermentasi, masih bau seperti tape, asam seger, itu nggak apa-apa, hanya sebaiknya untuk treatment seperti pengobatan, seperti dipakai untuk, sampo, mandi, itu sebaiknya jangan. Hanya dia masih bisa dipakai untuk pupuk, untuk melancarkan saluran, kemudian untuk menjernihkan kolam, untuk menjernihkan sungai, itu masih bisa digunakan. Hanya kalau nanti dia berubah baunya menjadi bau busuk kayak got
Itu biasanya jamurnya itu akan berubah jadi hitam. Itu yang, mungkin bisa dibilang gagal, cuman masih bisa kita perbaiki. Cuman itu tadi, hasilnya nanti hanya bisa dipakai untuk pupuk atau menyiram saluran got saja, kayak gitu. Tapi sebelum digunakan, itu sebaiknya diperbaiki dulu kalau memang aromanya itu sudah busuk. Cara memperbaikinya nanti kita harus menambahkan gula itu. Jadi jamur yang hitam bagian atas itu dibuang dulu, kita masukkan lagi takaran gulanya seperti takaran awal. Jadi kalau kita takaran awal gulanya itu 100 gram, kita masukkan lagi 100 gram. Nah, itu nanti, fermentasikan lagi 1 bulan, baru nanti bisa dipakai untuk menyiram got. Nah, kadang orang mikirnya gini, kenapa kenapa kok nggak langsung dibuang aja, nggak langsung siram got, kenapa harus diperbaiki dulu? Toh rugi harus nambahin gula juga. Nah, kalau dalam keadaan rusak langsung disiram got, nanti malah justru bahaya buat lingkungan. Jadi, supaya kita tetap bisa menjaga lingkungan sebelum kita siramkan ke got, ke saluran air, kita perbaiki dulu, biar bakterinya itu juga yang baik itu muncul kembali, seperti itu. Nah, nanti kalau muncul maggot, muncul jamur hitam kayak gitu, kita jemur juga dalam keadaan tutup 3 hari, perharinya cukup 30 menit aja, gitu. Jadi Oh, kalau yang gagal itu yang jelas bisa kelihatan dari baunya. Kalau baunya itu, eee, baunya kayak got lah, busuk kayak gitu, nah itu yang harus kita was-was, gitu, Mbak. oke, baik. Itu adalah, ciri-ciri ekoenzim yang berhasil ya, Neng, ya. Yang Oke, tadi gagal. oke, yang gagal. Heeh, kalau yang berhasil itu nanti dia baunya kayak bau tape, kayak gitu. Seger, Oke, jadi asamnya asam seger kayak bau tape, kayak gitu. Kemudian tidak ada muncul jamur hitamnya. Kalaupun muncul jamur, dia biasanya warnanya krim atau coklat. Kalau jamurnya krim atau coklat itu jamur yang bagus. Bisa dimanfaatkan juga nanti untuk masker, untuk bikin bedak dingin kayak gitu, biasanya. oke, baik. Terima kasih banget ya, Neng, ya, penjelasannya tadi sangat jelas sekali. Tadi kita kan sudah membahas tentang karbol ya, Iya, membahas sedikit tentang karbol untuk, apa ya, produk turunan yang menggunakan ekoenzim sebagai bahan karbol. Nih, kalau boleh saya tahu ya, Neng, mhm. karbol itu bahaya atau tidak, Neng? Kalau karbol ini oke, makanya, eee, tadi saya sudah menginfokan banyak sekali sih sebenarnya bahan untuk membuat karbol. Eee, ada tepol, ada kamper, ada karpus. Nah, sebenarnya bahan utama karbol sendiri itu kan adalah karpusnya, dia getah pinusnya. Kalau getah pinus itu insya Allah masih aman ya, karena selain untuk karbol, getah pinus biasanya saya juga pernah, di kelasnya Subiantik juga saya juga pernah share, saya mengenai, pembuatan pembungkus makanan pembungkus makanan yang kita bikin dari kain, yang bisa dipakai berulang-ulang, jadi kita tidak perlu menggunakan plastik. Itu bahannya kita juga pakai, eee, Arpus ini. Jadi insya Allah Arpus ini aman ya, selama tidak dikonsumsi, seperti itu. Nah, eee, Arpus ini ketika akan dilarutkan di air, dia kan membutuhkan NaOH. Sebenarnya NaOH ini, eee, biasanya dipakai untuk kalau ada saluran yang tersumbat itu juga bisa pakai NaOH.
Kalau dia digunakan dalam porsi banyak, memang secara uapnya dan lain-lainnya itu, eee, dan dia digunakan secara tunggal gitu, ya mungkin bahaya ya. Cuman kayak pembuatan sabun saponifikasi kalau kita tidak menggunakan NaOH, sebahaya apapun NaOH tanpa ada NaOH ini, maka sabun saponifikasi tidak akan bisa jadi. Minyak itu tidak akan bisa menjadi sabun. Kemudian sama juga dengan, ini, karbol ini. Kalau dia kalau kita tidak menggunakan NaOH sebagai pembasah air, arpusnya tidak akan bisa, larut, seperti itu. Nah, ini penggunaan NaOH-nya itu sangat sedikit sekali dan insya Allah masih dalam tahap aman. Kemudian kalau kamper, kamper ini biasa kita pakai untuk yang di baju itu ya, nggih. Nanti kalau kamper ini opsional, monggo kalau misalnya mau digunakan bisa, enggak pun juga nggak apa-apa. Cuman kalau kamper ini dia kan, eee, punya manfaat untuk mengusir serangga juga, seperti itu, nggih. Dan inilah gunanya ekoenzim, kenapa kita campurkan dalam karbol, kenapa ekoenzim kita campurkan dalam deterjen mesh, kenapa ekoenzim kita campurkan dalam pembuatan sabun saponifikasi, karena ekoenzim ini bisa meminimalkan atau menurunkan kadar-kadar kimia yang ada dalam suatu produk. Bahkan dengan produk yang kita beli di misalnya di supermarket, saya beli sampo merek A, dicampur dengan ekoenzim, maka zat-zat kimia yang terdapat dalam sampo itu akan turun kadarnya. Mungkin tidak semua zat kimia dalam produk pembersih di luaran itu bisa dinetralkan oleh ekoenzim, tapi minimal ekoenzim bisa menurunkan kadar bahaya dari produk-produk bahan-bahan yang terdapat di produk itu, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan ada NaOH-nya juga ya, Neng ya. Untuk fungsi NaOH pada karbol itu sendiri, itu apa ya, Neng ya? Halo, Neng Betty, Maaf, boleh ya? kemudian tadi. Ya nggak apa-apa, Neng. Boleh saya ulangi pertanyaannya ya, Neng ya? Untuk fungsi NaOH pada karbol itu sendiri, itu apa ya, Neng ya fungsinya? Oke, NaOH itu sebagai pembasah air, membuat airnya menjadi basah agar arpusnya itu bisa larut di dalam air. Karena kalau tanpa NaOH, airnya itu biasanya kan pH kalau air itu di sekitar 7 ya, 7 atau 8, kisaran itulah. Nah, kita harus meningkatkan, pH-nya menjadi basah minimal 14. Jadi arpus itu baru bisa larut dengan sempurna di pH yang tinggi, gitu, Oke, Mbak. baik. Siap. Tadi kan udah dijelasin ya dari cara bahan-bahan ekoenzim, cara membuat, dan bahkan kita sudah membahas, sudah tahu juga tentang karbol ya, tentang karbol, cara bahayanya karbol, terus fungsi NaOH pada karbol. Selain selain fungsi NaOH pada karbol itu sendiri, mungkin ada beberapa cara kerja karbol ya, Neng, ya? Mhm. Kalau boleh saya tahu nih, eee, cara kerja karbol itu sendiri tuh gimana ya, Neng? Karbol itu seperti layaknya disinfektan. Jadi, yang jelas dia bisa me meminimalkan, virus ataupun bakteri yang ada pada permukaan seperti lantai, seperti tembok kamar mandi, kayak gitu. Jadi, samalah fungsinya, kerjanya dia
bisa menghilangkan virus dan bakteri. Hanya gini, biasanya kalau yang produk disinfektan yang pabrikan itu dia tidak melihat apakah bakteri itu bakteri jahat atau bakteri baik. Karena bakteri itu sebenarnya ada yang bakteri baik. Dan rata-rata untuk disinfektan yang pabrikan itu dia tidak melihat mau jahat mau baik, semua bakteri itu dihilangkan, dibasmi. Nah, kalau ekoenzimnya sendiri ini dia masih bisa memilih bakteri mana yang akan dia ini, seperti itu. Jadi karena ekoenzim ini kan sebenarnya juga bakteri, tapi dia bakteri yang baik, seperti itu. Nah, ketika bakteri baik itu nanti dia akan membantu, eee, kayak kita sebenarnya tubuh kita itu butuh bakteri juga. Kayak kita misalnya minum minum kayak Yakult atau minum yogurt, itu kan kita memasukkan bakteri baik dalam tubuh. Ya samalah kita, membuat karbol ekoenzim ini, berusaha, sebisa mungkin bakteri yang memang yang kurang menguntungkan, yang tidak baik itu saja yang kita hilangkan, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi, karena gini, saya pernah pernah ada saran dari dokter ketika anak saya sakit waktu itu, sempat tersiram air panas, dokter itu menyampaikan, "Ibu tolong kalau sebisa mungkin jangan menggunakan sabun-sabun yang antibakteri yang dijual di pasaran. Sebisa mungkin kalaupun ini gunakan produk bayi saja." Karena sabun antibakteri itu tidak sebaik yang diiklankan, kayak gitu. Sebenarnya gitu sih kalau untuk bahas bakteri ya. Ya itu aja sih, Mbak. Oke, berarti, untuk ekoenzim itu, kegunaannya bisa untuk, lingkungan, kesehatan, kayak gitu ya, Neng, ya. Ya, Berarti ekoenzim itu bisa dimakan ya, Neng, ya? eee, sebenarnya ekoenzim itu bukan racun, tapi dia tidak bisa dikonsumsi. Karena pertama, kandungan alkoholnya itu tinggi sekali. Jadi sama layaknya ketika kita, minum minuman fermentasi seperti anggur, itu kan merupakan, minuman yang murni yang tidak dicampurkan dengan air. Beda ya dengan minuman fermentasi seperti cuka apel atau minuman fermentasi lainnya yang biasanya konsumsinya dicampurkan dengan air, itu biasanya masih diperbolehkan. Ah, oleh karena itu ekoenzim ini salah satunya juga tidak bisa dikonsumsi. Nanti kalau yang dikonsumsi itu ada sendiri namanya classic enzim. Kenapa kita sarankan yang classic enzim yang dikonsumsi, karena kita menggunakan buahnya, bukan sisa-sisanya. Nah, sementara kalau ekoenzim ini kan kita hanya pakai sisa-sisanya, kulit-kulitnya yang tidak terpakai lagi. Kemudian gulanya juga beda. Kalau yang kita minum itu kita fermentasinya menggunakan madu, tidak menggunakan molase. Nah, kenapa tidak bisa dikonsumsi itu tadi, pertama karena alkohol yang tinggi, kemudian bahannya juga merupakan sisa dapur, bukan bahan yang benar-benar masih bisa dikonsumsi. Kemudian dari gulanya sendiri memang bukan madu ya, jadi, eee, tidak bisa. Kemudian air untuk pembuatan ekoenzim itu kan kita tidak perlu menggunakan air yang bisa dikonsumsi, maksudnya dalam arti layak langsung dikonsumsi seperti air mineral. Sebenarnya bisa saja kita membuat ekoenzim dengan air mineral, tapi kan eman-eman, lebih baik diminum atau dibikin classic enzim saja, seperti itu. Jadi tidak disarankan karena kalau dia diminum secara rutin
apalagi tanpa dicairkan, itu dia akan menyebabkan inflamasi di tubuh. Jadi kayak orang kalau sering minum alkohol, efeknya sama. Hanya saja memang kalau tidak sengaja terminum atau tidak sengaja tertelan, karena ekoenzim ini biasanya juga dipakai untuk kumur-kumur, untuk gosok gigi, tapi itu kan dicairkan dulu. Dan kalaupun itu tertelan, misalnya untuk kumur-kumur, itu ekoenzim lebih aman dibandingkan kalau kita kumur menggunakan, eee, cairan kumur yang dijual. Itu, lebih lebih aman. Dan kalaupun terminum, sebenarnya sih kalau nggak sengaja cuma sekali, itu nggak apa-apa. Kadang kan ada anak-anak dari orang yang bikin ekoenzim karena bentuknya kan coklat, mirip jamu, bikin mirip minuman gitu. Jadi mikirnya, "Oh ini minuman," diminum gitu. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, karena ekoenzim itu bukan racun. Gitu. Cuman memang tidak bisa dikonsumsi ekoenzim murni dan rutin, karena efeknya sama seperti alkohol itu tadi, minuman-minuman alkohol yang dikonsumsi dia untuk tubuh itu tidak baik, gitu Mbak. Oke, baik. Mungkin teman-teman itu penjelasan dari Neng Betty ya, sangat jelas sekali mengapa ekoenzim ini nggak bisa dimakan ya, namun bisa dikonsumsi ya Neng ya. Cuma kita mengonsumsinya tidak secara berlebihan gitu. Sebaiknya tidak dikonsumsi, tetap Oke, sebaiknya baik. tidak dikonsumsi, hanya jika tertelan tanpa sengaja, itu tidak masalah. Karena ekoenzim bukan racun, tapi meskipun itu tidak masalah kalaupun, tidak sengaja tertelan, jangan sengaja untuk mengkonsumsi, seperti itu. Oke, baik Bang. Baik ya Iya, teman-teman. Untuk ekoenzim itu sendiri selain bisa untuk dijadikan pupuk, ekoenzim juga bisa dijadikan untuk kesehatan ya Neng ya. iya, Contoh yang tadi kan sebaiknya jangan dikonsumsi ya yang ekoenzim. Tapi untuk ekoenzim sendiri bisa digunakan untuk rambut atau wajah Neng. Bisa nggak bisa. ekoenzim itu digunakan untuk rambut atau wajah? Bisa. Jadi nanti kalau misalnya mau keramas, bisa dicampurkan satu bagian air dengan satu bagian ekoenzim. Misalnya samponya kita menggunakan 1 sendok, ekoenzimnya 1 sendok, dicampurkan kita pakai buat keramas. Jadi fungsi ekoenzim di sini, dia akan menetralkan zat-zat kimia yang berbahaya yang terkandung dalam samponya itu. Kemudian kalau untuk perawatan wajah, nanti bisa 1 mili ekoenzim nanti dilarutkan dengan air destilasi 400 mili, masukkan dalam botol spray, nanti bisa digunakan sebagai face mist. Atau kalau misalnya kita punya jerawat, bisa cairan itu kita kita oleskan di jerawat kita, nanti insya Allah langsung kering, seperti itu. Kalau menurut pengalaman teman-teman seperti itu. Selain itu juga bisa untuk merendam kaki kalau kita lagi capek, itu kita rendam sebelum tidur kalau kayak merendam kaki pakai air garam atau apa, prosesnya sama seperti itu, hanya ditambahkan ekoenzim saja di air rendamannya. Atau juga kita juga bisa mencampurkan ekoenzim 1 atau 2 tutup botol ke bak mandi. Nah, itu juga bisa untuk perawatan kesehatan juga. Untuk kumur-kumur, untuk gosok gigi, biasanya juga digunakan, seperti itu. Tapi tetap harus dalam kondisi dicairkan itu tadi kalau untuk kumur-kumur dan gosok gigi, tidak bisa murni, karena sifatnya sangat asam, nanti malah, eee, merusak giginya kalau terlalu asam, gitu. Oke, baik. Untuk apa ya? Berapa lama sih ekoenzim itu bertahan, Neng? Kalau boleh tahu? Ekoenzim itu tidak punya masa expiry.
Jadi ekoenzim itu bisa sampai puluhan tahun selama penyimpanannya baik dan aromanya tidak menjadi aroma busuk. Ekoenzim bisa digunakan dan semakin tua umur ekoenzim, dia akan semakin bagus untuk perawatan luka. Sama layaknya seperti anggur, semakin tua umur anggur, dia akan semakin mahal harganya. Nah, sama dengan ekoenzim, semakin dia tua, dia akan semakin bagus. Seperti itu. Dan wine itu juga nggak punya masa expiry. Sama dengan ekoenzim juga nggak ada masa expiry-nya selama dia baunya tidak berubah menjadi bau busuk. Oke, luar biasa banget ya, Neng ya. Mungkin oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman ya. Mungkin materi yang tadi belum tersampaikan oleh Neng Betty, boleh banget besok dilanjut di telebinar ya. Ya, soalnya tadi saya mau sharing videonya agak susah, mungkin linknya besok saya bagikan di Telegram. Baik, nggak apa-apa, Neng. Tadi Ya. teman-teman jangan lupa juga follow akunnya Neng Betty, @bettykusumawardani ya, teman-teman ya. Ya. Dan jangan lupa kunjungin juga Instagramnya. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Betty ya, yang sudah Sama-sama. berkenan mengisi webinar malam hari ini. Terima kasih sekali pokoknya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram di jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Dan jangan lupa buat join lagi. Dan buat teman-teman nih yang cari produk-produk belah pecah belah maksudnya nih, yang aman, terpercaya, dan berkualitas tinggi ya. Jangan lupa buat kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak, dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Silahkan kunjungi di www.sobiantik.shop dan jangan lupa selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok ya. Oke, baik Sobat Sobi, karena sudah 1 jam, saatnya kita pamit undur diri ya. Terima kasih banyak Neng Betty untuk ilmu luar biasa malam hari ini, dan makasih juga antisipasinya untuk teman-teman. Terima kasih, saya dan Cantik bersama Subianti.